Sindikat pemalsuan bukti lulus uji elektronik atau Blue E untuk kendaraan angkutan dan barang berhasil dibongkar petugas kepolisian Polres Malang dan Dinas Perhubungan. Dua orang yang merupakan pelaku pembuat kartu Blue E palsu tersebut ditangkap polisi. Sindikat pemalsuan dokumen bukti lulus uji elektronik atau Blue E berhasil dibongkar setelah petugas dari Dinas Perhubungan di Jembatan Timbang Singosari, Kabupaten Malang, menemukan adanya kartu Blue E palsu yang dibawa oleh salah satu angkutan barang. Temuan tersebut oleh petugas Dinas Perhubungan kemudian dilaporkan ke Polres Malang, sehingga polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap dua pelaku yang merupakan sindikat pemalsuan dokumen Blue E. Selain dua pelaku, polisi juga menyita barang bukti dokumen yang dipalsukan kedua pelaku. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Tiksnarto Andaru Ruhutomo mengatakan, awalnya pihaknya tidak mengetahui kartu Blue E karena kartu tersebut masih baru dan belum tersosialisasikan. Kemudian pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan saat menemukan adanya kendaraan angkutan barang yang menggunakan kartu tersebut ternyata palsu. Polisi menindaklanjuti dan menangkap dua pelaku masing-masing berinisial K dan AG. Keduanya merupakan warga Kabupaten Malang yang merupakan pelaku pemalsuan kartu Blue E. Dari kedua pelaku, polisi juga menyita belasan dokumen yang dipalsukan. Jadi kejadian berawal tanggal 12 Agustus, petugas dari Dinas Perhubungan berkoordinasi secara informal kepada kami, menyatakan bahwa ada penemuan kartu Blue, singkatannya Blue, kartu uji. Kalau zaman dulu KIR, sekarang ada sistem yang baru. Saya pertamanya asing dengan itu, kemudian kami berkoordinasi terlebih dahulu. Kartu itu ditemukan palsu. Kenapa palsu? Secara fisik sama, namun tidak tercatat dalam sistem. Dan lebih gawatnya lagi, ini merupakan program yang baru, namun sudah ada pemalsuannya. Untuk itu kami respon cepat, tanggal 14 barang bukti dibawa oleh Kementerian Perhubungan pada kami untuk dilaporkan. Kami langsung menindaklanjuti itu, merunut. Akhirnya 1 hari kemudian, besoknya kami sudah dapat menangkap pelakunya berinisial K. K ditangkap di rumahnya dan memang dia mengakui dia menerima jasa pembuatan kartu Blue palsu. K ini bekerja sama dengan AG. AG saat itu kami kejar di rumahnya kabur. Namun alhamdulillah menyambut momen yang bahagia ini, tadi subuh AG berhasil kami amankan setelah melakukan pelarian ke luar kota. Saat ini AG masih dalam proses pengembangan. Dari keterangan yang kami himpun, AG dan K bekerja sama dalam pembuatan kartu Blue yang palsu. Sementara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengapresiasi pihak kepolisian yang mengungkap kasus tersebut. Ia berharap dengan kasus yang diungkap ini nantinya tidak terjadi kasus serupa. Kedepan, pihaknya akan menambah alat untuk mendeteksi kartu Blue E, sehingga petugas di lapangan dapat mendeteksi setiap dokumen yang dimiliki kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang. Sedangkan dua pelaku yang ditangkap polisi ini, setiap kali memalsukan kartu Blue E, mereka dapat mematok harga sebanyak Rp450 hingga Rp2.500.000. Kedua pelaku juga akan diancam dengan pasal 263 dan 264 KUHP, dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara. Indikasi pemalsuan kartu uji berkala atau Blue E, buku lulus uji elektronik yang seperti ini. Ini baru kita berlakukan secara serempak di beberapa disub kabupaten kota di Indonesia tahun 2020. Tapi sekarang masih bertahap. Belum semua disub mempunyai alat sehingga akan mengeluarkan untuk kelulusan uji berkala menggunakan Blue E seperti ini. Jadi artinya buku yang lama, yang biru yang besar itu masih juga ada berlaku juga. Tapi secara bertahap ini akan kita ganti dengan seperti ini. Namun baru kita berlakukan dan ini ada PNBP-nya.
Kemarin staf kami di jembatan Timbang Singosari ada kendaraan truk yang ditangkap indikasinya pemalsuan, dan setelah kami laporkan kepada Polres Kabupaten Malang, kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Mungkin nanti Pak Kasubdit bisa menyampaikan hasilnya seperti apa. Simon Alfredo melaporkan. Mungkin barangkali Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar razia masker di beberapa titik keramaian di Kota Malang. Dalam razia ini, sejumlah warga terjaring razia karena kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang terjaring razia diberi sanksi sosial dengan membersihkan sampah di jalanan. Razia kedisiplinan penggunaan masker ini dilakukan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Razia tersebut langsung dipimpin oleh Wakil Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Dandim Kota Malang. Razia ini berlangsung di beberapa titik pusat keramaian seperti Pasar Besar Jalan Aris Munandar dan Stasiun Malang Kota Baru. Sejumlah warga yang ditemukan tidak memakai masker oleh petugas diberi sanksi sosial dengan membersihkan sampah di jalan. Warga yang tidak memakai masker juga diberikan masker gratis. Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko mengatakan, bagi warga pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 diganjar sanksi sosial, seperti menyapu hingga memungut sampah di jalanan. Namun jika masih tetap membandel, pelanggar bakal dijatuhi sanksi administratif denda sebesar Rp100.000. Melaksanakan operasi gabungan untuk bersama-sama melaksanakan daripada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 yang sekarang sudah ditindaklanjuti melalui dengan Perwal Nomor 30 Tahun 2020. Peraturan Wali Kota ini dikandung maksud untuk mengajak serta seluruh komponen masyarakat yang ada di Malang maupun sedang berada di Malang, baik bekerja, studi maupun melakukan kegiatan aktivitas yang lain, harus tertib menggunakan dan memakai masker, terutama protokol kesehatan. Ya, tentu di dalam rangka untuk melaksanakan Presiden ini, kita bersama-sama dengan komponen masyarakat yang lain, ya, harus bersama-sama. Ya. Aturan sudah dibuat, dilaksanakan dengan seluruh komponen masyarakat. Insya Allah, ya, Malang akan kembali ke zona hijau. Sedangkan Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata mengatakan, penegakan disiplin penggunaan masker ini akan terus dilakukan hingga 24 September 2020 mendatang. Selain memberikan sanksi, razia ini juga untuk mengedukasi masyarakat pelanggar tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sementara dari data yang dikeluarkan gugus tugas COVID-19 Kota Malang hingga 28 Agustus 2020, pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Diberlakukan mulai 24 Agustus sampai dengan 24 September. Tetapi harapan kita memang hanya satu, khusus untuk 1 bulan ini kita fokus melaksanakan untuk masker. Jadi ada juga kegiatan lain seperti jaga jarak dan juga cuci tangan. Tapi yang kita utamakan sekarang adalah masker. Makanya ada program yang digagas oleh Bu Gubernur, Pangdam dan juga Kapolda, namanya Jatim Bermasker. Ya, ini adalah kegiatan Jatim Bermasker yang kami maksudkan. Dan kita tidak hanya menyuruh pakai masker, tapi kita sudah dibekali dari pemerintah kota menyiapkan kurang lebih 15.000 masker ini yang dibagikan kepada masyarakat. Demikian. Ya, makanya ini kan namanya kita baru mulai. Ya, kita masih banyak persuasif. Ya, nanti kalau sudah nanti berjalan sekitar 2 minggu, ya mungkin nanti ada yang sudah kita sampai 2 kali, belangko teguran itu kita siapkan. Bagi yang sudah melanggar sampai 2 kali, maka kita langsung kenakan sanksi denda. Simon Alfredo melaporkan. Pemerintah Kota Batu memperbolehkan warga masyarakat menyelenggarakan gelaran kembali, dan pekerja seni budaya pun juga diperbolehkan untuk manggung kembali meski Kota Batu masih pada zona oranye COVID-19. Dengan catatan, pelaku seni maupun warga masyarakat
tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah pengunjung. Khawatir para pekerja seni akan melakukan aksi besar-besaran dan turun jalan. Akhirnya pemerintah Kota Batu memperbolehkan warga masyarakat dan pekerja seni menyelenggarakan gelaran kembali. Diperbolehkannya warga masyarakat menyelenggarakan hajatan dan pelaku seni boleh manggung kembali setelah Forum Pimpinan Daerah Kota Batu bersama Dinas Kesehatan dan warga masyarakat pelaku seni melakukan koordinasi. Diperbolehkan atau diberi izin secara tertulis, Wali Kota Batu belum memastikan. Namun warga masyarakat pekerja seni menggelar hajatan atau manggung tetap diperbolehkan dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah pengunjung dan memakai masker. Sementara, menanggapi apa yang disampaikan pemerintah Kota Batu terkait diperbolehkannya para pekerja seni untuk manggung kembali, Koordinator Pekerja Seni merasa lega meskipun belum diberi izin namun diperbolehkan. Dan hal ini nantinya para pekerja seni ketika sebelum manggung akan melakukan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan. Dan ketika gelaran berlangsung, akan membatasi jumlah pengunjung dan menerapkan protokol kesehatan dengan bermasker. Teman-teman pekerja seni itu tidak tahu bahwa sekarang ini sudah boleh dilakukan hajatan dengan syarat tidak banyak sesuai dengan kapasitas ruangan dan protokol kesehatan harus dijalankan. Ini saya masih mau bicara soal teknis dulu sama teman-teman pekerja seni. Ini nanti diberikan izin juga. Loh, kalau izin, bukan izin, gini, keramaian itu sudah fasenya sudah boleh gitu loh. Sementara tuntutan para pekerja seni ini karena 3 bulan lebih mereka hidup dalam kondisi kekurangan. Bahkan sejumlah pelaku seni terpaksa menjual alat seninya untuk menyambung hidup. Selain itu, keprihatinan mereka bertambah saat tidak mengetahui kapan pandemi COVID-19 berakhir. Hal tersebut dipastikan lebih menyulitkan kehidupan para pekerja seni. Dan tadi disampaikan Ibu Wali Kota terkait urusan penyelenggaraan hajatan. Ini kan yang menjadi titik dari permohonan kami ini kan bisanya terselenggara hajatan di masyarakat. Nah, tadi sudah mendapatkan jawaban, artinya bahwa penyelenggaraan hajatan ini sudah bisa dilaksanakan. Tentunya tetap mengedepankan protokol kesehatan yang ada. Untuk itu kami menyambut baik apa yang menjadi keputusan dan kebijaksanaan pemangku otoritas di Batu ini. Akan kami tindak lanjuti. Kalau toh kemarin kami sudah mengagendakan dan sudah mempersiapkan turun ke jalan pelaksanaan di hari 1 September. Selasa 1 September, akan tetapi akan kami alihkan sebagai satu bentuk sosialisasi nanti di setiap desa dari keseluruhan sound system yang ada. Kami pun juga akan membantu terkait penanganan COVID, akan sosialisasi pentingnya masker, protokol kesehatan harus tetap ditegakkan, itu Mas. Hajatan itu apa Pak? Hajatan seperti apa Pak? Hajatan di mata masyarakat itu kan kami ini pekerjaan kami ini adalah dari sound system, dekorasi, barias, musisi dan lain sebagainya. Ini yang mengais rezekinya itu di terop tenda orang-orang duwe gawe di kampung itu loh Mas. Di kampung itulah. Ini intinya di sini. Nah, kalau ini sudah bisa dilaksanakan, ya sudah, artinya kami sudah bisa beraktivitas. Ini yang jadi masalah itu kan ya kan di sini itu. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kapolres Batu mengemukakan pihaknya belum berani menerbitkan surat izin keramaian bagi warga masyarakat penyelenggara hajatan. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian masih mengacu pada petunjuk pelaksanaan dari Mabes Polri dan Polda Jatim. Namun, jika warga masyarakat menggelar hajatan, pihak kepolisian memperbolehkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Terkait belum berani menertibkan izin bagi warga masyarakat menyelenggarakan hajatan, disampaikan Kapolres Batu usai menghadiri rapat koordinasi pemerintah Kota Batu dengan para pekerja seni se-Kota Batu. Kapolres Batu menegaskan terkait penerbitan izin keramaian bagi warga masyarakat dan pekerja seni di tengah pandemi COVID-19, bukan wewenang dari Kepolisian Resort.
Namun hal ini masih mengacu pada Juklak Protap Kapolri dan Kapolda. Sehingga segala bentuk kegiatan masyarakat yang mengundang kerumunan dalam pengawasan aparat keamanan. Karena hal ini dikhawatirkan akan muncul klaster baru penyebaran COVID-19. Selain itu, Kota Batu belum memasuki zona hijau dan saat ini masih pada zona oranye COVID-19. Kapolres Batu berharap, meskipun belum ada rencana penerbitan surat izin hajatan masyarakat dan pekerja seni untuk manggung kembali, pihak otoritas keamanan dan ketertiban masyarakat memperbolehkan dengan catatan harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak fisik maupun sosial, membatasi jumlah pengunjung, dan selalu memakai masker. Izin keramaian sampai dengan saat ini kami dari kepolisian tentunya masih mempedomani Jukrah dari Mabes dan dari Polda. Selama situasi wabah COVID masih belum kondusif, indikatornya salah satunya zonasi kan. Selama masih belum hijau zonanya, kami masih belum bisa mengeluarkan izin keramaian. Ya, ada beberapa yang memang yang sudah bersurat ke kami untuk memintakan izin keramaian, pasti akan kami balas surat itu secara tertulis bahwa sampai dengan saat ini izin keramaian masih belum bisa diberikan. Yang jelas setiap izin keramaian apapun yang suratnya masuk ke kami sampai ya apalagi melibatkan massa banyak, ya massa banyak ini kan relatif ya. Yang jelas secara aturan kami masih mempedomani Jukrah, izin keramaian belum bisa diberikan, diterbitkan gitu ya. Yanto Yancung melaporkan. Masih turunnya harga sebagian besar komoditi sayuran dikeluhkan banyak petani. Turunnya harga sayuran ini sudah berlangsung cukup lama dan belum ada kenaikan yang menggembirakan. Hasil panen tidak bisa menutupi tingginya biaya pengeluaran sehingga petani banyak mengalami kerugian. Beginilah pemandangan di lahan pertanian kawasan Karangploso, Kabupaten Malang. Banyak petani sayuran yang mengalami kerugian akibat harga jual hasil panen tidak bisa menutupi biaya pengeluaran yang semakin tinggi, sehingga banyak petani mengalami kerugian yang tidak sedikit. Turunnya sebagian besar komoditi sayuran sudah berlangsung cukup lama sejak beberapa bulan yang lalu dan masih belum ada kenaikan yang menggembirakan. Akibatnya, banyak petani yang tidak optimal melakukan perawatan harga jual yang masih rendah. Salah satunya tomat sayur. Sudah sejak 2 bulanan yang lalu, harga jual masih di kisaran Rp1.000 per kilogramnya di tingkat petani. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, untuk bisa kembali modal harga jual tomat minimal di atas Rp2.000. Sementara jika di bawah Rp1.000, maka petani dipastikan merugi akibat tidak kembali modal. Untuk mengurangi besarnya kerugian, para petani tetap melakukan panen dengan tenaga pemanenan dilakukan sendiri, sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar tenaga orang. Gimana tuh harga tomat sekarang Pak Israel? Murah. Berapa sekarang? Cuma 1.000. 1.000. Ya. Itu sudah harga turun Pak ya? Iya. Sejak kapan turunnya Pak? Oh, sudah 2 bulanan. Pak, kira-kira itu karena tomatnya banyak atau permintaan yang kurang Pak? Ya, tomatnya banyak atau musim ini loh Pak. Musim panen Pak ya? Ya, musim Pak, panen. kalau harga 1.000 gimana itu untuk modal Pak? Kembali Pak enggak? Ya, enggak kembali Pak. Enggak kembali Pak ya? Rugi. Rugi Pak ya? Tapi kalau nggak dipetik juga sayang Pak ya? Ya, sayang. Minimal bisa mengembalikan Pak ya? Ya. Agak atau apa itu loh modalnya. Ya. Pak, agak lama Pak ya harga tomat turunnya Pak ya? Lama sudah. Ya sekitar 2 bulanan lah. Tapi bukan karena pengaruh corona juga bukan ya? Ya pengaruh. Pengaruh juga Pak ya? Pengaruh ya. Pengaruh. Tapi kalau hasil panen maksimal Pak ya? Maksimal, hasilnya maksimal. Maksimal. Tapi untuk penyakit gimana kalau musim kemarau kayak gini Pak? Kemaraunya agak ringan dan tidak ada istilahnya tidak ada penyakit lah hitungannya. Oh berarti ringan, biaya perawatan lebih ringan dibanding ketika musim penghujan Pak ya? Hujan ya. Pak, prediksi Bapak sebagai petani kira-kira kapan Pak harga bisa merambat naiknya Pak? Ya kemungkinan ya mintanya ya segera gitu loh. Tapi ya kemungkinan tidak bisa lah prediksi cepat naik itu tidak bisa. Nggak bisa Pak ya? Bisa turun lagi nggak harganya nih?
kemungkinan ya pokoknya musim manu ini ya kemungkinan ya stabil cuma 1.000 Pak ya. Bisa turun ya bisa gitu. Pak, kalau untuk kembali modalnya harga tomat harga jual berapa biasanya Pak? Kalau Ya, perhitungan Bapak? Kalau minimal lah gampangnya 2.000 ke atas gitu udah Aman Pak ya? Aman udah. Tapi kalau 1.000 itu masih 1.000 masih kurang. masih kurang, masih nggak aman, modal nggak kembali Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial atau P4TK PKN-IPS mengadakan kegiatan penanaman 500 pohon jeruk bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu, Dr. Anda Haja Dewanti Rumpoko. Kegiatan penanaman 500 pohon jeruk di area Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Penanaman 500 pohon jeruk ini untuk memaksimalkan pemanfaatan luas lahan untuk ditanami tanaman yang bermanfaat. Salah satunya buah-buahan seperti yang diusulkan Menteri Pendidikan terdahulu, Profesor Dr. Muhajir Effendi MAP. Pohon jeruk berkualitas tinggi dan tahan penyakit ini diberikan oleh pemerintah Kota Batu kepada P4TK PKN dan IPS. Dan dengan perawatan yang baik, maka usia 2 tahun sudah bisa berbuah. Kegiatan penanaman pohon jeruk ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Dr. Anda Hajah Dewanti Rumpoko, Wakil Wali Kota Batu Insinyur Punjul Santoso, Kepala P4TK PKN IPS Dr. Haji Subandi MM, Perwakilan Poltekat, Kepala Balit Justru Batu Dr. Insinyur Harwanto MSI, dan undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kepala P4TK PKN IPS Dr. Haji Subandi MM menyampaikan, kegiatan ini merupakan kolaborasi P4TK PKN IPS dengan pemerintah Kota Batu dan berterima kasih kepada berbagai pihak, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota Batu Dr. Anda Haji Dewanti Rumpoko berpesan agar tanaman jeruk berkualitas tinggi dari bantuan Balit Justru Batu ini bisa dirawat dengan maksimal, sehingga dalam 2 tahun bisa berbuah dan dimanfaatkan, serta kawasan P4TK PKN IPS ini bisa semakin hijau, indah, dan sejuk. Acara dilanjutkan dengan penanaman pohon jeruk oleh Wali Kota Batu, Wakil Wali Kota Batu, Poltekat, Kepala P4TK PKN IPS, dan undangan lainnya, serta berfoto bersama. Yang sejuk dengan sebagai kota bunga, kota wisata juga. Ini mungkin awal dari penanaman kerjasama pohon jeruk ini akan merupakan kerjasama berikutnya. Saya rasa sangat penting untuk pelestarian alam dari pemanasan global. Mungkin berapa Pak Sondi luas daerah sini terus yang ditanamin nanti? Sementara baru 500 bibit, jadi nanti mungkin ada tahap kedua dari Pemkab Batu untuk kelengkeng ditanam. Luas lahannya itu kita punya hampir 6 hektar. Dari Kemendikbud, bersama Kemendikbud dengan pemerintah Kota Batu, melalui Wali Kota dan Wali Kota. Melaporkan.